Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Arma Raffi Ramadhani Bahar dengan NIM 2019-31154. Kali ini saya akan membahas tentang animasi. Jadi saya akan membahas seluk-beluk tentang animasi, yang mana itu merupakan tugas untuk mata kuliah sistem multimedia yang kebetulan saya masuk ke dalam kelas itu dan saya ada di kelas C. Oke, langsung saja kita cek. Jadi sistem multimedia mempunyai pengertian yaitu illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Frame-frame yang dihasilkan itu biasanya terbuat dari komputer, dari fotografi, atau dari gambar lukisan. Ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan di dalam gambar, sesuai dengan teori yang disebut dengan persistence of vision. Itu ada contohnya, jadi dia akan berubah di dalam gambar tersebut. Kita langsung masuk ke jenis-jenis animasi. Yang pertama, ada animasi sel. Animasi sel ialah materi yang digunakan untuk membuat film, gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Materi itu terbuat dari asetat atau asetat. Beberapa langkah pembuatannya adalah yang pertama, menyiapkan ide atau storyboard atau script. Yang kedua, kita bisa melalui voice recording. Yang ketiga, animatics. Sebelum itu, saya jelasin dulu deh. Untuk menyiapkan ide, disiapkan berupa gambar yang berupa sketsa dan tulisan, yang diserahkan ke direktur bagian animasi. Yang kedua, untuk voice recording, mempersiapkan segala musik, soundtrack, sound effect, dan suara berkarakter animasi yang dibutuhkan dalam animasi tersebut. Yang ketiga, animatics atau story reel. Biasanya dibuat setelah soundtrack selesai dibuat, sebelum seluruh animasi selesai untuk dikerjakan. Di dalam ini berisikan gambar-gambar, kejadian, dan storyboard yang sesuai dengan adegan-adegan di dalam gambar. Yang selanjutnya ada design and timing. Setelah animatik selesai disetujui, maka animatik akan dikerjakan di bagian desain department. Biasanya melibatkan karakter designer, background stylist, art director, color stylist, dan timing director. Selanjutnya, kita menyiapkan layout, meliputi sudut penataan kamera, lighting, dan juga shading. Selanjutnya adalah animation itu sendiri. Kita bisa menggambarnya dengan pensil, di kertas, dan kita harus memperhatikan detail gerakan, penyesuaian waktu, dan juga penyesuaian gerakan mimik muka dan juga mulut di dalam animasi tersebut. Selanjutnya ada background. Background ini digambar dengan menggunakan watercolor, oil point, dan crayon. Yang selanjutnya, traditional ink and point dan kamera. Setelah semua selesai digambar, maka akan dilakukan transfer gambar di atas bahan yang disebut sel, dan akan difoto dan diputar di kamera seperti di bawah ini. Selanjutnya ada digital ink and paint. Pada zaman sekarang menggunakan scanner dan juga komputer. Oke, untuk selanjutnya ini ada contoh bagaimana animasi itu terbuat. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana dua sel transparan masing-masing dengan karakter yang berbeda digambar di dalam mereka, dan latar belakang buram adalah foto bersama untuk membentuk gambar komposit. Selanjutnya ada animasi frame. Merupakan bentuk animasi paling sederhana yang bisa kita ambil contoh ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda gerakannya pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka nih buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar akan terlihat bergerak. Dalam sebuah film tersebut, serangkaian frame bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter. Kita lanjut, ada animasi sprite. Pada animasi sprite, gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Sprite adalah bagian dari animasi yang bergerak.
secara mandiri, seperti misalnya burung terbang, planet yang berotasi, bola yang memantul, ataupun logo yang berputar. Di dalam animasi sprite, yang dapat kita edit adalah animasi dari layar yang mengandung sprite. Nah, kita dapat mengedit bagian dalam yang ditampilkan oleh layar untuk masing-masing frame-nya nih teman-teman, seperti pada animasi frame. Yang selanjutnya adalah animasi pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai sebuah lintasan. Misalnya, dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, burung-burung, dan lain-lain, yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Pada kebanyakan animasi pad, teman-teman, dilakukan juga efek looping atau pengulangan yang membuat gerakan pad terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya kita masuk ke animasi spline. Spline adalah representasi matematis dari sebuah kurva, sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus, melainkan berbentuk sebuah kurva. Yang selanjutnya ada animasi vektor. Vektor merupakan garis yang memiliki ujung pangkal arah dan panjang, dan animasi vektor ini mirip dengan animasi sprite. Tetapi animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. Selanjutnya ada animasi karakter. Dilihat dari contoh yang ada di dalam gambar, animasi karakter biasanya terdapat di film kartun. Semua bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Software yang biasa digunakan adalah Maya Unlimited contohnya. Lalu contoh film kartun yang dibuat dengan Maya Unlimited adalah Toy Story dan juga Monster Inc. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa cara untuk membuat sebuah visual effect. Yang pertama ada motion dynamics, atau yang bisa kita artikan efek yang disebabkan oleh perubahan posisi terhadap waktu. Yang kedua, kita bisa menggunakan update dynamics, efek yang disebabkan perubahan pada suatu objek, bisa bentuk, warna, struktur, dan juga tekstur. Selanjutnya, kita bisa melakukan setting terhadap cahaya, posisi, ataupun orientasi, juga fokus di dalam kamera yang kita pakai. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengolahan animasi. Yang pertama ada computer based animation. Teknik pengolahan ini menggunakan komputer dengan tool untuk membuat visual effect. Beberapa tekniknya di dalam computer based animation. Yang pertama ada input process. Sebelum komputer dapat dipakai di dalam animasi, gambar harus digitalisasi untuk membentuk keyframe. Yang kedua ada composition stage. Stage di mana foreground dan background dikombinasikan untuk menghasilkan individual frame terhadap animasi final yang akan kita buat, teman-teman. Selanjutnya adalah in-between process. Proses ini merupakan pergerakan dari satu posisi ke posisi yang lain, membutuhkan komposisi frame dengan posisi intermediate antar keyframe. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan interpolasi. Dan yang terakhir ada pengubahan warna. Mengubah warna animasi digunakan CLUT atau CLUT, yang artinya Color Lookup Table, pada frame buffer. Animasi pengubahan warna dilakukan dengan cara memanipulasi LUT, misalnya dengan mengganti warna secara berurutan daripada mengganti keseluruhan gambar dengan gambar yang baru yang pasti akan memakan bandwidth lebih besar nantinya. Jadi proses tersebut mempersimpel kita, teman-teman, untuk membuat sebuah animasi. Kita lanjut. Bahasa dalam animasi. Yang pertama ada linear list notation, atau yang bisa kita artikan semua event dalam animasi ditulis dengan sebuah awal dan akhir, nomor frame dari sebuah aksi yang akan dilakukan pada suatu koordinat tertentu. Misalnya nih, ada koordinat bar 2, 53, rotate palm 1,30. Artinya frame 42,53 di rotate objeknya bernama palm pada koordinat X sama dengan 1 dengan sudut 30 derajat dengan menggunakan tabel informasi dari tabel B. Contohnya adalah program Scafo atau Skin Format. Bahasa selanjutnya ada General Purpose Language. Dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Nilai dari variabel yang ada pada bahasa pemrograman tersebut dijadikan sebagai parameter untuk prosedur yang ada.
untuk membuat animasi yang akan kita buat, teman-teman. Selanjutnya ada graphical language. Bahasa virtual yang mampu memvisualisasikan aksi dari perintah-perintah untuk membangun sebuah animasi. Contohnya Genesis, Dial, dan S-Dynamic System. Itu merupakan contoh bahasanya, teman-teman. Kita lanjut ke metode dalam mengontrol sebuah animasi. Ada full explicit control yang artinya mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah yang akan dilakukan di dalam animasi. Yang kedua ada procedural control. Berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya. Contoh, kontrol antara satu objek dengan objek yang lain. Misalnya ada bola nih, tidak boleh melewati objek dinding sehingga semuanya itu full control gitu. Tidak ada yang menyalahi aturan yang ada saat kita membuat animasi tersebut. Selanjutnya ada constraint based system. Pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain, di mana objek tersebut secara tidak langsung berinteraksi. Yang selanjutnya ada tracking live action. Pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata. Dan yang terakhir ada kinematics and dynamics. Berdasarkan posisi dan juga kecepatan dari poin pengontrolannya, teman-teman. Itu merupakan metodenya, teman-teman. Kita lanjut ke transmisi animasi. Di dalam transmisi dalam animasi ada dua. Yang pertama symbolic representation, yang artinya objek dari animasi, misalnya bola, direpresentasikan bersama dengan perintah operasinya, seperti bola digelindingkan, bola diputar, bola dilempar, kemudian di sisi penerima baru ditampilkan. Yang kedua ada pixmap representation. Pixmap ditransmisikan semua dan ditampilkan di sisi penerima, sehingga waktu transmisinya lebih lama, namun waktu mendisplaynya lebih cepat. Kita lanjut ke contoh sebuah animasi. Yang pertama ada anime. Kalian semua pasti tahu, teman-teman. Anime merupakan produk buatan Jepang. Anime ini biasanya menggunakan tokoh-tokoh atau karakter atau latar belakang yang digambar dengan menggunakan tangan terlebih dahulu, lalu diaplikasikan dengan bantuan komputer, teman-teman. Di dalam anime ini ceritanya biasanya bermacam-macam, seperti adventure, science, action, drama, ataupun banyak yang lainnya, teman-teman. Dan di dalam anime ini biasanya memiliki banyak tokoh, sehingga di dalam anime tidak membuat bosan para penontonnya. Nah, di dalam anime ini ada beberapa genre ya, teman-teman. Yang pertama ada Bishoujo, Bishon, Ecchi, atau Hentai. Lalu ada Josei, teman-teman. Jadi banyak ya jenis-jenis dari anime yang sedang beredar sekarang. Kita lanjut ke jenis yang kedua, ada flash dan animasi web. Animasi dapat ditambahkan ke dalam halaman web dalam bentuk animasi GIF atau video embedded. Animasi GIF ini bisa kita temukan seperti di fitur WhatsApp gitu. Kita bisa ngirim GIF yang tersedia di WhatsApp dengan bantuan internet. Format yang paling populer untuk GIF tersebut adalah Shockwave Flash atau SWF. Biasanya digenerate menggunakan Macromedia Flash yang berupa animasi Tor. Flash di sini lebih dari sekedar program animasi. Flash mendukung scripting language yang disebut action script, sehingga dimungkinkan untuk membuat animasi yang interaktif dan membuat aplikasi web dengan user interface berupa Flash. Sehingga kalau kita lihat GIF itu biasanya kayak bisa bergerak, atau kalau stiker kan cuma 2D, kalau GIF itu bisa 3D, bisa bergerak, dan seperti sebuah video pendek gitu, teman. Selanjutnya kita masuk ke timeline and stage. Timeline dan stage ini merupakan animasi yang dibuat di Flash diorganisasikan dengan sebuah timeline, atau bisa diartikan representasi grafik yang terdiri dari kumpulan frame. Animasi dapat dibuat pada single frame di dalam suatu waktu dengan menambahkan keyframe pada timeline secara sekuensial. Pengertian stage di sini adalah sebuah subwindow di mana frame dibuat dengan menggambarkan objek. Objek dapat dibuat dengan menggunakan drawing tool, hampir sama dengan Illustrator dan juga Corel. Import dari aplikasi lain bisa PNG, JPG, PNG, atau banyak lainnya. Layer yang dipergunakan untuk mengorganisasikan elemen frame bisa berupa layer background,
layer tanaman, layer awan, atau banyak yang lainnya teman-teman. Selanjutnya ada simbol and twinning. Di dalam simbol and twinning ini, objek dapat disimpan pada sebuah library dalam bentuk khusus yang dinamakan simbol, sehingga dapat dipergunakan secara ulang. Beberapa instansi simbol dapat ditempatkan pada sebuah stage. Simbol dapat ditransformasi seperti ukuran atau diorientasikan. Lalu twin motion dapat dibuat dengan beberapa cara. Apa cara termudahnya? Hasil twinning dapat dilihat pada timeline berupa tanda panah pada awal dan akhir keyframe yang kita pilih teman-teman. Mungkin itu penjelasan dari simbol twinningnya. Kita lanjut ke animasi 3 dimensi. Nah, di dalam animasi 3D ini mudah untuk dideskripsikan teman-teman, tapi pengerjaannya cukup sulit karena prosesnya menggunakan proses yang panjang dari 2D sehingga lalu dari 2D sampai ke 3D. Properties 3D didefinisikan dengan angka-angka. Dengan berubah angka bisa mengubah posisi objek, rotasi, karakteristik, permukaan, dan bahkan bentuk yang ada. Faktor yang membuat animasi 3D lebih sulit, yang pertama harus memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. Yang kedua, kemampuan processing untuk proses render objek 3D. Yang ketiga, dana yang dibutuhkan besar, kesabaran, dan latihan untuk mengerjakannya. Oke, sekarang kita masuk ke 12 prinsip animasi. Jadi apa aja sih prinsip animasi yang ada? Ini adalah 12 prinsip animasi yang saya temukan di dalam video pembelajaran kita kemarin. Yang pertama ada squeeze and stretch, yaitu penambahan efek fleksibel di dalam animasi yang kita buat. Lalu ada anticipation, gerakan awal pada benda. Lalu ada staging, penambahan suasana pada benda. Lalu ada strike ahead action and pose to pose, yaitu menggambar pada keyframe animasi kita teman-teman. Selanjutnya ada follow through and overlapping action, yaitu gerakan susulan setelah benda berhenti. Selanjutnya ada slow in and slow out, gerakan perlambatan di awal dan juga perlambatan di akhir di dalam animasi. Selanjutnya ada arch atau kurva melingkar pada suatu gerakan. Lalu ada appeal, look all pada animasi. Lalu ada secondary action atau gerakan tambahan pada animasi. Lalu ada timing, yaitu gambar di antara dua pose. Lalu ada exaggeration atau dramatis, kita bisa mendramatisir dalam sebuah animasi. Selanjutnya ada solid drawing atau membuat animasi itu semakin hidup. Nah, untuk contoh lebih jelasnya, saya ada video pembelajaran lagi nih teman-teman untuk contohnya. Disimak ya. Cek.
Nah, jadi cukup sekian penjelasan saya mengenai animasi. Saya Arman Hafir Ramadhani Bahar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menonton.